Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Bertepatan dengan Sumpah Pemuda dalam kehidupan kita. Yang mungkin kalau dulu kita turun ke lapangan, turun ke jalan untuk memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan hak-hak rakyat. Tapi dengan sekarang ini dengan tantangan yang begitu banyak, tentunya kita perlu effort lagi untuk memikirkan bagaimana memaknai Sumpah Pemuda dan bagaimana agama memaknai Sumpah Pemuda kita maknai sebagai makhluk yang menghayati agama. Mungkin kita perkenal dulu, beliau adalah Ustadz Habib. Beliau adalah mubaligh di Sidoarjo dan sekitarnya. Dan juga sering memotivasi anak-anak muda dari tingkat SMP sampai mahasiswa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustadz Habib, apa makna Sumpah Pemuda bagi kita semua ini? Baik, terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih pada host kita yang sudah tidak asing lagi di dunia maupun di akhirat, ya, bahkan di alam barzakh. Dan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, amin, panjang umur, ulul umur fi taatillah wa rasul, amin. Terlebih dahulu kami sapa pada para pemirsa podcast dakwah Ipari, Ikatan Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, tentunya dengan jargon opening berkhidmat untuk umat. Oke. Para pemirsa sekalian, channel YouTube Ipari, TikTok, IG, kemudian apa lagi Mas? Facebook Ipari. Nah, ini segala platform media sosial dalam season atau di hari yang bersejarah ini yang kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda, bertepatan dengan tanggal 28 Oktober. Betul. Nah, ini sangat cocok sekali untuk kita membahas bersama-sama tentang makna daripada Sumpah Pemuda. Tentunya sedikit akan kami, sepaham kami dan semampu kami untuk membahas bahwasanya makna daripada Sumpah Pemuda di situ, kalau kita melihat sejarah Mas, daripada yang melakukan Sumpah Pemuda dari 10, di situ tidak semua orang muda Mas, ya, cuman memang kebanyakan pemuda, tapi ono wong tuweke, semangatnya yang muda. Artinya apa? Bukan hanya di situ masalah umur, tapi di situ masalah kesemangatannya. Maka penting dari para pemuda masa kini untuk meningkatkan kesemangatan kita, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang menjadi mantu tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan dalam satu makalahnya, himmatur rijal tadukul jibal, ya, himmah, kesemangatan dan keinginan yang kuat itu bisa menghancurkan gunung sekalipun. Luar biasa ya Tad ya. Sekarang saya tanya Mas, kami pernah lewat tol Pandaan Malang? Alhamdulillah pernah. Iya. Pernah ya? Wah, itu dulu Mas, sebelum ada tol itu gunung Mas. Gunung semua ya? Gunung apa enggak itu? Gunung bebatuan gitu ya. Masya Allah. Tapi sekarang kenapa bisa menjadi tol, gunung itu ditembus Mas? Karena tidak lain karena ada keinginan kuat, kesemangatan yang untuk mempermudah akses kuat kepada di antaranya. Mereka mempunyai kesemangatan dan keinginan untuk agar apa? Mempermudah orang lain dalam melakukan perjalanan. Ya. Nah, itu diantara kesemangatan yang kuat Mas. Oleh sebab itu apa? Kalau kita semua ini mengaku sebagai seorang pemuda, maka apa? Semangat harus kuat. Semangat dalam ibadah, semangat dalam berzikir, belajar ngaji itu penting. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, afdalul a'mal ala dhahril ardi at-ta'lim wa ta'lum. Sangat penting berarti ngaji di antara paling utamanya amal
di atas muka bumi, atas anak cucu Adam itu salah ada 3. Di antaranya adalah at-ta'lim wa ta'lum, yakni ngaji. Kalau ada seorang pemuda yang mengaku dia muda, tapi semangatnya dia dalam belajar, dalam hal ibadah dan lain sebagainya melempem, gak pantas Mas jadi pemuda. Diragukan kepemudaan. Diragukan karena apa? Ini masa muda. Dikatakan subbanul yaum rijalul ghad. Ya. Pemuda masa kini itu nanti adalah menjadi pemimpin pada masa akan datang, masa depan. Kalau kita bayangkan bagaimana pemuda kalau sekarang dia malas, pemuda dia senang narkoba, pemuda yang dia tidak mau hadir acara-acara keagamaan, majelis taklim, ibadah, malas dan lain sebagainya. Kemudian ditakutkan dia nanti ketika dewasa dia menjadi seorang pemimpin. Maka apa? Pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab bisa tidak berkelas sama sekali. Makanya dikatakan rijalun subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Oleh sebab itu baginda Rasul Muhammad SAW sampai mengatakan syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada di antara sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Jadi Rasulullah Mas, ada 7 golongan itu yang dia nanti akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah di hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Mas, yang di situ dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Pada hari itu anak tidak kenal bapaknya sudah. Yang dulu bapaknya cinta kepada anaknya, ya kan, sudah tidak ngakui. Ibu juga begitu, saudara tidak kenal dengan saudaranya. Karena apa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua ingin menguruskan dirinya sendiri. Tapi ternyata ada 7 golongan Mas yang mendapatkan naungan Allah. Mereka semua lari ingin mendapatkan naungan Allah. Ya, semua ada yang ditolak, bahkan tenggelam dengan keringatnya, ya kan? Dan seterusnya, saat yang sangat mencekam. Tapi ada 7 golongan yang di situ sangat mendapatkan naungan Allah. Siapa itu? Syabun nasa'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang dia semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Mas? Pemuda itu adalah segala-galanya. Pemuda adalah harapan negara, harapan bangsa dan agama. Tulang punggung pembangunan mungkin gitu ya. Betul, termasuk coba kita lihat para pemuda di masa perjuangan. Ya. Itu ada pemuda Imam Bonjol. Ya. Pemuda Pangeran Diponegoro. Ya kan? Ya. Dan seterusnya. Patimura, pemuda Patimura. Itu zaman perjuangan Mas. Waktu negara kita dijajah oleh Belanda. Kemudian setelah merdeka ada pemuda yang namanya Soekarno, ada pemuda yang namanya Muhammad Hatta, ada pemuda yang namanya Wahid Hashim, Syahril. Yang jelas waktu itu pemuda yang namanya Mas Alsim belum lahir ya. Belum. Masih bibit saya mungkin ya. Bahkan tidak direncanakan. Iya. Ya Mas bercanda Mas ya. Iya di situ. Kemudian lahir lagi Mas. Pemuda juga. Pemuda juga. Setelah itu masa reformasi perjuangan berhasil. Perkembangan daripada negara kita. Lahirlah di masa-masa itu ada pemuda Ansor. Ada pemuda PMII. Ada pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah ya. HMI. Loh, itu semua Mas berjasa untuk negara, bangsa dan agama. Makanya apa? Pemuda ini segala-galanya. Jangan sampai ketika pemuda sekarang ini melempem, pemuda sekarang ini tidak ada girroh, semangat, kemauan yang kuat
untuk membela negara dan untuk semangat dalam beribadah, maka tunggulah nanti kehancuran bangsa kita setelahnya, apalagi nanti di akhirat. Kira-kira apa yang penyebab melempem itu ya, yang banyak faktornya Mas. Kalau sekarang ini Masya Allah, kadang orang ini banyak melihat HP daripada melihat Quran. Ya, banyak game-gamean daripada yang memanjakan gitu pengajian. Iya. Coba, itulah di antara faktor yang menyebabkan orang ini lebih girrohnya kepada dunia, tidak girroh kepada masa depan akhirat. Kita katakan al-akhirah itu masa depan Mas. Karena apa? Bagaimanapun nanti akhirat itu diawali dengan kiamat. Yang namanya kiamat itu saya digarib, kata Rasulullah. Sesungguhnya yang akan datang ini dekat. Ketokane ato, sampean ini mau mati, ya kan? Kita mau mati. Semuanya ketokane ato, tapi itulah yang sebenarnya yang paling dekat. Ya kan? Makanya perlu waspada ya. Makanya harus mikir ke depan. Pemuda yang benar adalah pemuda yang selalu semangat untuk memikirkan masa depan. Jangan sampai waktu kita habis hanya dengan sia-sia. Begitu Mas. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, pemuda dikatakan dalam Sumpah Pemuda bukan hanya umur, tapi kesemangatannya, spirit ya. Yang kedua, perlu diingat bahwasanya di antara 7 golongan itu ada pemuda yang disitu mendapatkan naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebagai penutup adalah bagaimana seorang pemuda hari ini jangan sampai termakan daripada isu-isu hoax yang di situ banyak di internet, di YouTube, media sosial ya, yang mereka di situ memakan mentah-mentah berita yang ada, yang banyak propaganda, yang banyak untuk mengadu domba kita, memecah belah umat dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan dihiraukan. Mungkin terakhir ya, kan teknologi segala sangat maju ya, yang mungkin konsumen utama yang menggunakan teknologi, yang memanfaatkan teknologi kan para pemuda. Mungkin ada pesan khusus bagaimana supaya mengoptimalkan kemajuan teknologi itu, mungkin AI atau apa bagi mungkin bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa gitu ya. Di zaman yang modern ini kita tidak terlepas daripada kecanggihan alatul malahi wa alatul modern. Ya, termasuk HP, media sosial dan lain sebagainya. Tentunya apa yang perlu kita perhatikan sekarang ini hanya bagaimana tanggapan kita. Jangan kita makan mentah-mentah. Sebab ibarat kata begini, apalagi kita nanti komen-komen yang tidak jelas. Ibarat kata itu biarkanlah idal hawadisu azlamat wa tanakharat faskun wa iyyaka at-taharruka wa hadar. Ya, kalau sudah keadaan zaman seperti ini, dimanipulasi lewat HP, lewat apa itu internet dan lain sebagainya, berita itu, maka apa? Faskun wa iyyaka at-taharruk wa hadar. Diam dulu, ojo komen, ojo kesusu, gampang-gampang komen. Wa iyyaka at-taharruk wa hadar. Nanti ketika sudah jelas baru, ibarat kata-kata rusanya Mas, itu kalau angin itu berhembus membawa debu, pejamkan matamu agar tidak sakit. Ya Mas. Lu sampai nek melek ono bleduk kira-kira ya apa Mas? Ya niku napa? Ya kelilipan. Bahasa Inggrisnya kelilipan ya. Kemudian kalau sudah angin itu tidak membawa debu, meleo, seger, kamu akan bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Tentunya kita tidak melupakan juga kemanfaatan daripada alat-alat modern sekarang ini. Gunakan sebaik-baiknya. Karena itu juga akan menambah poin, memudahkan kalian untuk bisa menghargai daripada fasilitas yang ada. Gunakan sebaik mungkin. Begitu Mas. Sudah. Demikian uraian yang sangat panjang dan lengkap saya kira dari guru kita Al-Ustaz Habib Al-Amin. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, share channel YouTube IPA Sidoarjo untuk selalu kita
kita optimalkan bahwa ini sebagai bentuk dakwah kita terhadap di medsos. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.